Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Nah, untuk hari ini kita masuk ke semester genap. Materi pertama pelajaran matematika kelas 7 adalah mengenai perbandingan. Kita akan belajar mengenai perbandingan. Sudah siap ya? Nah, apa sih perbandingan itu? Perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Nah, perbandingan A dan B itu dapat dinyatakan dalam bentuk A titik 2B gitu ya, atau A per B, jadi sama saja. A per B atau A dibagi B itu sama saja, gitu ya, dibaca perbandingan A dan B. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada permasalahan, Ali mempunyai 8 pensil sedangkan Beni mempunyai 12 pensil. Tentukan perbandingan jumlah pensil Ali dan Beni. Nah, bagaimana cara mencari perbandingannya? Kita jawab. Kita tulis dulu jumlah pensil Ali banding jumlah pensil Beni. Jumlah Ali berapa? 8 banding 12, ya tidak? Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, sudah selesai apa belum? Belum, karena tadi pengertian perbandingan itu apa? Bentuk yang paling sederhana. Bentuk yang paling sederhana sehingga 8 banding 12 itu kita akan jadikan bentuk yang paling sederhana, karena 8 banding 12 itu belum sederhana, ya tidak? Masih bisa dibagi dengan suatu bilangan berapa? Ada 8, ada 12, berarti sama-sama dibagi 4, ya. 8 bagi 4, bisa kan ya? 12 bagi 4, sehingga menghasilkan 2 banding 3. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perbandingan besaran dengan satuan yang berbeda. Sebelum kita masuk dalam permasalahan perbandingan besaran dengan satuan yang berbeda, kalian ingat dulu pelajaran yang sudah kalian dapatkan selama ini, yaitu yang pertama mengenai satuan jarak. Nah, diingat-ingat lagi, satuan jarak itu apa saja sih? Nah, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ketika dia turun ke bawah, satu tangga berarti kali 10. Turun 2 tangga ya kali 100, turun 3 tangga berarti kali 1000 dan seterusnya. Ketika naik berarti harus dibagi, sebaliknya dengan tadi. Naik 1 ya bagi 10, naik 2 ya bagi 100, naik 3 ya bagi 1000. Begitu seterusnya, gitu ya. Sudah ingat ya? Nah, kemudian selain satuan jarak juga ada satuan berat. Nah, satuan berat itu apa saja? Ada kilogram, hektogram, dekagram, pada prinsipnya sama seperti ini, ya tidak? Nah, di sini ons, kita mengenal istilah ons. Ons itu sama saja dengan hektogram. Sehingga 1 kilo adalah 10 on, karena turun 1 tangga, ya tidak? Nah, kemudian kalian juga mengenal istilah ton, kuintal ya. 1 ton itu 1000 kilogram. Kemudian 1 kuintal adalah 100 kilogram. Nah, dihafalkan, diingat-ingat. Nah, kalau sudah, selain ada satuan jarak, ada satuan berat, juga ada satuan waktu. Nah, satuan waktu itu apa saja? Nah, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Sehingga 1 jam dijadikan detik adalah 3600. Dari mana ini? Tinggal 60 kali 60, 3600. Kemudian 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari. Ya, saya rasa kalian sudah paham lah ya. Kemudian 1 dasawarsa, 1 windu, 1 abad berapa. Nah, ini dipahami, ini adalah pengetahuan umum yang kalian harus paham. Selanjutnya ada satuan volume. Nah, satuan volume di sini saya menitik beratkan kepada 1 desimeter kubik itu sama saja dengan 1 liter. Ingat ya, 1 desimeter kubik itu sama saja 1 liter. Ini yang sering keluar. Nah,
Yang lain-lain saya kira kurang familiar ya, hanya ini saja yang sering keluar. Jadi ketika kalian ditanyakan 1 meter kubik dibandingkan dengan 10 liter itu berapa sih gitu kan. Nah berarti liternya kita jadikan desimeter, kita akan menyamakan satuannya. Nah, nanti di permasalahan selanjutnya. Nah, liternya berarti sama saja dengan desimeter kubik. Artinya kita akan membandingkan 1 meter kubik dengan 10 desimeter kubik gitu. Pokoknya liter itu sama saja desimeter kubik. Nah, kemudian nanti dicari perbandingannya. Nah, kalau sudah ada permasalahan seperti ini. Alin mampu membawa beras yang beratnya 1.500 gram. Sedangkan Joko mampu membawa beras beratnya adalah 1,2 kg. Tentukan perbandingan beras yang dibawa Alin dan Joko. Oke, kita jawab ya. Nah, berat beras Alin dan banding berat beras Joko. Nah, kita lihat di sini. Alin bisa membawa 1.500 gram, sedangkan Joko 1,2 kg. Saya tanya, satuannya sama tidak? Tidak kan ya? Yang 1 gram, yang 1 kilogram. Nah, tadi mengingat pengertian perbandingan sebelumnya, harus satuannya sama. Berarti kita harus samakan satuannya. Mau gram jadikan kilo boleh, kilo jadikan gram juga boleh. Tapi alangkah mudahnya kita menjadikan kilo menjadi gram gitu ya, agar nanti dikalikan tidak dibagi, karena kilo ke gram itu kan turun. Nah, kita akan jadikan keduanya menjadi gram. Ini sudah gram ya, tetap gram, 1.500 gram. Sekarang permasalahannya 1,2 kilogram kita akan jadikan gram. Kilo ke gram berarti turun berapa? 3 tangga kan ya. Artinya dia harus dikalikan dengan 1.000. Hilang komanya 1 tambah 0 2 ya tidak. Sehingga menjadi 1.500 dibagi 1.500 gram banding 1.200 gram. Nah, di sini sudah sama satuannya. Kalau sudah sama, sudah selesai belum? Belum, karena bentuknya belum yang paling sederhana. 1.500 gram dengan 1.200 gram. Kita akan sederhanakan. Nah, gampangnya kan kita melihat 02 di sini. Ya, 02 di sini. Ya udah, kita coret saja 02-nya itu. Sehingga menjadi 15 banding 12. Nah, setelah itu kita pahami 15 banding 12 sudah bentuk paling sederhana atau masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa kan ya? Masih, sama-sama dibagi 3. Jadi 15 bisa dibagi 3, 12 juga bisa dibagi 3, sehingga menghasilkan 5 banding 4. Kalau sudah dapat 5 banding 4, kira-kira masih bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak kan ya? Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Sehingga perbandingan berat beras Alin dan berat beras Joko adalah 5 banding 4. Nah, kita lanjutkan. Ada contoh soal yang kedua. Dona memiliki uang Rp5.000, sedangkan Bima mempunyai uang Rp3.000 lebihnya dari uang Dona. Tentukan perbandingan uang Dona dan Bima. Nah, kita harus pahami kalimat 3.000 lebihnya dari uang Dona. Artinya uang Bima itu lebih banyak 3.000 dibandingkan uang Dona. Berarti uang Bima berapa? Nah, kita lihat di sini. Uang Dona banding uang Bima. Nah, sehingga karena uang Bima itu 3.000 lebihnya dari uang Dona, sehingga uang Bima adalah 8.000. Dari mana 8.000? 5.000 tambah 3.000, sehingga menghasilkan 5.000 banding 8.000. Nah, ini gampang ya untuk menyederhanakan, tinggal 03 ini dibuang, 03 dibuang, sehingga menjadi 5 banding 8 karena masing-masing dibagi dengan 1.000. 5 banding 8 sudah sederhana belum? Sudah kan ya? Sudah, berarti hasilnya adalah 5 banding 8. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai skala. Apa itu skala? Skala itu adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya pada gambar atau pada peta ya. Nah,
Kalian di peta-peta itu sering menemukan tulisan seperti ini, skala 1:200.000 atau berapa gitu ya, tergantung yang membuat peta itu sendiri. Ketika di peta itu ada tulisan skala 1:200.000, artinya itu apa sih? Artinya itu adalah setiap 1 cm pada peta atau pada gambar itu mewakili 200.000 cm jarak sebenarnya atau sesungguhnya. Artinya kalau di gambar itu 1 cm jaraknya, berarti yang sebenarnya itu adalah 200.000 cm. Paham ya? Nah, untuk rumusnya, skala itu sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kemudian jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kemudian jarak sebenarnya rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala atau per skala. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Pada peta diketahui skala 1:8.000. Tentukan, yang pertama dulu, jarak sebenarnya. Tentukan jarak sebenarnya jika pada peta itu jaraknya adalah 3 cm. Kemudian yang B, jarak sebenarnya itu 4 km. Jarak pada peta berapa? Gitu kan ya. Nih. Nah, kita akan jawab satu persatu. Yang A dulu, jarak sebenarnya. Kita tahu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Kita tulis, nah dibagi kita buat seperti ini ya, biar gampang ya, jangan per, dibagi seperti ini. Sehingga jarak pada peta kan 3, skalanya adalah 1/8.000, karena 1:8.000 bisa kita tuliskan 1/8.000. Nah, artinya 3 dibagi 1/8.000. Nah, kalau pecahan itu mempunyai sifat pembagian bisa diubah menjadi perkalian, asal bilangan yang sebelah kanan itu dibalik sehingga menjadi 3 kali 8.000 per 1, karena dibalik 1/8.000 kan dibalik jadinya 8.000 per 1. Ya udah tinggal dikalikan, berarti 3 kali 8.000 dibagi 1 berarti 3 kali 8.000 berapa? 24.000 cm. Atau bisa kita ubah satuannya menjadi kilometer sehingga dibagi 100.000, nolnya 5 ya. Kalau senti ke kilo kan dibagi nolnya 5 sehingga menjadi 0,24 km. Atau kalau mau diubah menjadi cm berarti dibagi 100 karena naiknya 2, nolnya 2, tangganya naiknya 2 sehingga 240 meter. Sampai di sini paham ya? Nah, kalau sudah kita akan jawab yang kedua. Nah, jarak pada peta rumusnya apa? Jarak sebenarnya kali skala. Nah, kita tuliskan jarak sebenarnya 4 km, skalanya 1/8.000. Ingat, skala itu satuannya cm ya. Ini jarak sebenarnya 4 km. Nah, artinya kita harus mengubah 4 km ini menjadi cm terlebih dahulu, baru nanti dikalikan dengan ini. 4 kilo ke senti, berarti berapa? Turun 5 tangga, berarti tambah 0,5, sehingga menjadi 400.000 dikali 1/8.000. Tinggal dicoret-coret nolnya ya, sini 0,3, ini 0,3 dibagi, kemudian 400 dibagi 8 sehingga menjadi 50 cm. Ketemu jarak pada peta 50 cm. Bagaimana? Sampai di sini sudah jelas atau belum? Nah, kalau ada kesulitan silakan jangan malu-malu untuk ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.